Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saat ini sedang viral banget penggunaan Zoom, maka sekarang aku mau jadi Zoom vlogger. Yeay, senang banget. Oke, bersama saya Arni Taloka dengan nomor induk mahasiswa 071711733087 present. Nah, di video kali ini akan saya kasih clue. Tada, siapakah beliau? Ya, beliau merupakan Menteri Kesehatan saat ini, yaitu Bapak Terawan Agus Putranto. Kenapa ada foto beliau? Oke, pasti ada kaitannya. Yap, benar banget. Kaitannya yaitu dengan COVID-19 yang sekarang juga sedang viral dan juga masih eksis, berkembang dan juga justru meningkat. Katanya sih. Oke, kalau gitu, mari kita bahas di video kali ini. Nah, video kali ini berdasarkan project based learning mata kuliah antropologi kependudukan. Di video kali ini mengusung tema kebijakan kependudukan dan juga pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable of Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa nih topiknya? Topiknya yaitu terkait mortalitas dengan judul pengaruh kependudukan Indonesia dalam kerangka SDGs terhadap tingkat mortalitas akibat COVID-19. Oke, banyak banget berita sana sini. Kita bisa lihat ini dari Satuan Tugas Penanganan COVID di covid.go.id. Kita lihat bahwa yang terkonfirmasi sejak 9 Desember 2020 ini terbaru ya di bulan Desember. Saya ambil contohnya 9 Desember 2020 terdapat kasus konfirmasi positif terdampak COVID yaitu 592.900 orang dengan total sembuh yaitu 487.445 orang dan yang meninggal yaitu 18.171 orang. Wow, memang sih yang meninggal ini presentasinya memang sedikit daripada yang terkonfirmasi gitu. Jumlah sembuh juga semakin meningkat. Ada lagi nih dari Koran Tempo yaitu mengatakan bahwasanya wabah belum terkendali. Justru banyak banget rekor-rekor baru. Contohnya di DKI dan juga Jawa Tengah. Ini juga terbaru di bulan Desember. Untuk selanjutnya ini dari kompas.com, juga media online terpercaya di Indonesia mengatakan bahwa daftar zona merah COVID itu ada 47 tempat yang terbaru. Jawa Tengah itu juga masih menduduki posisi dengan masih terbanyak. Wah, banyak banget ya kasus-kasusnya dan justru meningkat. Dan kita akan ulas lagi. Ini juga ada terkait rasio sembuh dan juga meninggal COVID di Pulau Jawa ini per 30 Agustus 2020. Sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita bisa lihat di 6 provinsi. Di 6 provinsi di Pulau Jawa yang tertinggi ada di Jawa Timur. Tingkat sembuh, namun tingkat meninggal juga yang paling tertinggi, ada 7% ya ini. Untuk yang paling terendah ada di Jawa Barat, yang paling terendah, dan juga rasio sembuh juga yang paling rendah dari ke-6 provinsi Jawa. Dari sumbernya dari katadata.com, dari databox katadata.com. Selanjutnya, lalu apa sih kaitan mortalitas pada kasus COVID-19 dengan kependudukan Indonesia dalam kerangka SDGs ini? Karena mortalitas merupakan salah satu dari tujuan SDGs sendiri. Jadi SDGs terdapat 17 tujuan dan mortalitas ini menduduki posisi tujuan ketiga. Tujuan ketiga tersebut menyatakan
bahwasanya SDGs menjamin kehidupan yang sehat dan juga meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Setiap tujuan ini mempunyai target. Kita ambil target yang paling pokok dan juga umum, yaitu target 3A, itu dengan mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan kematian anak setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran, mengurangi kematian ibu menjadi setidaknya 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan terakhir dengan mengurangi angka kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahun setidaknya 30% dari angka pada tahun 2015. Ini adalah tujuan SDGs dan sebelum adanya COVID-19. Maka dari itu akan kita sinkronisasikan bagaimana mortalitas pada kasus COVID ini dengan kependudukan Indonesia dalam kerangka SDGs yang telah direncanakan untuk pembangunan ke depannya. Oke. Nah, video kali ini akan mengupas tuntas terkait 5 hal yang krusial. Kita ambil 5 hal. Yaitu yang pertama, hal menarik terkait fitur SDGs. Yang kedua, kita akan mengulas tentang studi terdahulu. Yang ketiga, hal yang melatar belakangnya pemilihan judul. Yang keempat, yaitu tantangan adanya COVID-19 dan juga temuan vaksin. Yang kelima, hal yang berpotensi menyongsong program kependudukan berbasis SDGs di tengah COVID-19. Nah, yang pertama, kita akan mengulas hal menarik terkait fitur SDGs. Sebelum kita tahu apa saja hal menarik, kita harus tahu dulu, kenalan dulu dengan konsep SDGs sendiri. SDGs merupakan Sustainable Development Goal atau pembangunan berkelanjutan, yaitu kesepakatan pembangunan baru yang terjadi secara global yang mendorong perubahan-perubahan lebih bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan juga kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif. SDGs ini terdiri dari 17 tujuan dan juga 169 target. Banyak ya. Dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Ini terbaru, yaitu MDGs merupakan setelah MDGs, lalu keluarlah MDGs. Ada perkembangan. Definisi ini atau penjelasan konsep ini itu saya ambil dari SDGs Indonesia atau EBTD. Nah, selanjutnya bisa kita lihat tujuan global SDGs sendiri ada 17. Nah, kali ini di SDGs itu terdapat pilar SDGs. Pilar SDGs sendiri ada 3. Pilar pertama yaitu SDGs dikenal sebagai 5P, yakni People, Planet, Prosperity, Peace, dan juga yang terakhir adalah partnership. Kita bahas people dulu. People dalam SDGs ini berusaha untuk memastikan bahwa semua manusia ini terbebas dari kemiskinan, kelaparan, adanya kesetaraan kedudukan, dan juga adanya hak hidup yang bermartabat, sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lalu planet sendiri, SDGs itu berupaya untuk melindungi bumi dari dampak buruk lingkungan akibat kegiatan-kegiatan manusia terkait penggunaan sumber daya alam, seperti itu. Pastinya akan menimbulkan dampak, ya, apapun yang dilakukan manusia pasti akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Lalu ada prosperity. Untuk prosperity sendiri, SDGs hadir untuk memastikan bahwa umat manusia memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan, dan juga dapat berdampingan dengan alam secara harmonis. Untuk PS, SDGs menyatakan bahwasanya tidak ada pembangunan tanpa adanya perdamaian dan juga keamanan sosial. Dan kedua hal tersebut penting sekali bagi pembangunan berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah tentang partnership. Partnership sendiri
merupakan kerjasama global yang erat dan juga solidaritas yang tinggi, bertujuan agar SDGs ini menghasilkan keberhasilan bagi perkembangan dan juga pembangunan berkelanjutan. Pilar kedua yaitu SDGs yang dikenal dengan No One is Left Behind. No one is left behind dalam artian bahwasanya SDGs berarti tidak ada negara yang tertinggal, sehingga negara bersama-sama menjadi negara yang maju dan juga sejahtera. Dan SDGs ini mengedepankan bahwa visinya itu merupakan visi bersama, bukan visi yang hanya menguntungkan segelintir pihak atau suatu pihak tertentu. Dan yang terakhir itu sasaran pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik dalam artian bahwasanya walaupun kompleks, namun tujuan-tujuan tersebut saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri. Jadi adanya saling keterkaitan. Nah, selain membahas fitur SDGs sendiri, antropolog juga turut sumbangsih dalam SDGs. Kita akan bahas fitur antropologi dalam SDGs. Kali ini antropologi berperan untuk memberikan motivasi agar masyarakat mau terlibat dalam SDGs dengan melakukan pendekatan dan juga pendampingan kepada kelompok masyarakat. Karena dalam kacamata antropolog, konflik yang terjadi pada setiap pembangunan terjadi karena beberapa aktor yang abai atau lalai terhadap dampak-dampak lingkungan bagi masyarakat. Dampak yang lakukan itu yang imbasnya pada masyarakat, sehingga antropolog itu juga berperan dalam mengkritisi pembangunan yang tidak sesuai dengan SDGs untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi. Nah, video selanjutnya kita akan mengulas tentang studi terdahulu. Oke, studi terdahulunya adalah sangat penting. Saya mencantumkan 2 studi terdahulu. Yang pertama adalah oleh antara news.com, ini merupakan media online tapi terpercaya di Indonesia. Judulnya yaitu Pandemi COVID-19 jadi tantangan dalam pencapaian SDGs. Penulis oleh Arya Cindra Yara dan juga dipublikasikan pada 28 Mei 2020. Permasalahan dari artikel online dari media online ini yaitu pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis di berbagai belahan dunia, yang membawa tantangan bagi negara yang telah berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs yang dicanangkan oleh PBB. Tujuannya yaitu untuk mengajak semua pihak atau stakeholder berperan masing-masing dalam mendukung pencapaian SDGs dalam menghadapi COVID-19. Untuk perspektif, kita menggunakan perspektif komitmen target pembangunan sesuai SDGs. Lalu kesimpulannya yaitu tantangan baru, karena dalam artikel jurnal tersebut mengulas juga tentang tantangan baru atau new normal yang dapat disikapi secara positif sebagai kesempatan untuk membangun Indonesia menuju pembangunan yang lebih baik. Lalu pada kali ini ada saran, kita ambil itu saran praktis, di mana diharapkan pemerintah terutama dapat merealisasikan terkait pembangunan SDGs dalam lingkup ekonomi sosial dan juga lingkungan agar sinkron dan juga dapat tercapai dengan baik dalam penanganan kasus COVID, dan juga baginya menjadi kerjasama multilateral dalam penanganan COVID ini. Yang kedua yaitu studinya diambil dari artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Enrico William dengan judul Dinamika Mortalitas dalam Kejadian Luar Biasa, Studi Kasus Pandemi Coronavirus Disease 2019 tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Departemen Sosiologi Universitas
Indonesia dengan permasalahan yaitu dinamika mortalitas yang terjadi pada pandemi COVID-19 berdasarkan kelompok umur dan juga komorbiditas atau hubungan sebab akibat dengan penyakit penyerta secara kuantitatif. Jadi data ini lebih ke data rasio atau data kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kasus pandemi ini berusaha untuk diatasi oleh seluruh dunia di seluruh negara bagian dunia, dan juga bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga stakeholder dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Menggunakan perspektif perbedaan usia dalam mortalitas, penyebab kesehatan buruk dan juga kematian, serta komorbiditas. Kesimpulan yang dapat diambil itu kasus kematian karena COVID untuk di Indonesia itu didominasi pada pasien korban infeksi yang memiliki penyakit-penyakit dan juga kelompok usia umur yang lanjut usia serta dominasi pada rentang umur yaitu 45 sampai 65 tahun. Jadi lebih rentan ya, kelompok tersebut lebih rentan terjangkit virus corona karena mungkin imunitasnya juga, sehingga sarannya perlu adanya campur tangan instansi kesehatan militer dalam penanganan pandemi serta teknologi terkait aplikasi digital peta penyebaran COVID-19 yang sekarang memang sedang berkembang dan lumayan sudah banyak. Hanya saja beberapa wilayah itu atau beberapa orang masih awam dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu hal yang melatar belakangi pemilihan judul. Itu di video kali ini mengupas tentang 3 hal alasan pemilihan judul, yaitu yang pertama alasan empiris, alasan rasional, dan juga alasan aktual. Untuk alasan empiris sendiri yaitu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangannya benar, karena itu dampak adanya COVID, dampak yang dirasakan oleh semua kalangan, semua elemen. Itu salah satunya yaitu meningkatnya kasus dan juga resiko mortalitas, sehingga hal ini mempengaruhi skema pembangunan global nasional yaitu SDGs itu tadi. Pastinya akan berpengaruh ya terhadap perencanaan-perencanaan yang telah diusung oleh SDGs. Yang kedua yaitu terkait alasan rasional, bahwasanya mortalitas itu berpengaruh terhadap demografi suatu wilayah, terlebih lagi mortalitas akibat COVID. Nah, setelah itu ditinjau dari rasionalitas, pandemi itu harus menjadi ajang peningkatan kesehatan taraf hidup, pola pikir, dan juga lingkungan, sehingga patut sekali penelitian ini dilakukan. Dan juga alasan terakhir itu alasan aktual, itu pemilihan judul tersebut itu berdasarkan peristiwa aktual terkait kemunculan COVID-19 hingga kini di Indonesia yang masih eksis. Dan yang keempat, itu terkait tantangan adanya COVID-19 dan juga temuan vaksin. Di sini kita akan membahas adanya COVID, tantangannya apa saja. Tantangan yang pertama yaitu ketidakpastian nasib pada perekonomian, pekerjaan, finansial, hingga kesehatan. Pada umumnya, dampak itu menyeluruh dari semua elemen dan juga semua sektor. Dan kali ini, di video ini, saya hanya mengungkapkan yang paling umum dan cenderung menuai berbagai konflik, memang terkait perekonomian, pekerjaan, finansial, hingga kesehatan itu. Lalu yang kedua yaitu akuntabilitas kepemimpinan dalam menghadapi COVID-19. Kenapa akuntabilitas? Karena perlu diketahui bahwa COVID ini memang suatu bencana yang baru, yang sebelumnya belum pernah diteliti dan belum pernah terjadi. Walaupun kemarin itu sempat ada SARS dan juga MERS, namun COVID ini juga lebih berbeda, gitu. Sehingga pastinya Indonesia sendiri, pemerintah sendiri itu masih
belum berpengalaman dalam menghadapinya, gitu. Belum berpengalaman sehingga pastinya melahirkan kebijakan serta sikap yang cenderung tidak konsisten dan berubah, karena memang COVID sendiri itu susah ditebak dan susah sekali diprediksi, dan sampai sekarang pun juga masih terus dilakukan penelitian secara berkala dan dalam tempo waktu yang cukup panjang ya, karena dimulai dari awal Maret hingga Desember akhir ini belum juga terdapat peluang-peluang terjadinya perubahan-perubahan atau hilangnya COVID ini gitu. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas penting, bahwasanya tidak hanya presiden tapi juga pemimpin daerah sebagai aktor utama ya menyerap bahwasanya mereka memiliki perencanaan dan juga pemikiran jangka panjang terhadap adanya kasus COVID ini. Yang ketiga yaitu pelibatan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Ya, benar sekali, karena keterlibatan semua pihak ini penting, karena COVID ini juga berdampak bagi semua pihak. Jadi, untuk mengakhiri COVID ini, untuk memberantas COVID ini perlu pelibatan semua pihak stakeholder sesuai dengan tugas dan juga target masing-masing. Yang keempat adalah resistensi publik terhadap vaksin. Bahwasanya perlu diketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara berbudaya yang pasti terus melekat dan adanya tumpang tindih konflik yang terjadi antara modern dan juga tradisionalis. Antara modernis juga tradisionalis. Dalam artian modernnya berupaya memberikan vaksin, dan tradisionalis juga tidak mau kalah memberikan berbagai pengobatan tradisional yang mungkin bisa menjadi peluang untuk penyembuhan terhadap COVID seperti itu. Sehingga Indonesia lebih percaya dengan hal-hal yang tradisional ataupun medis yang bisa dilakukan. Karena kita lihat tantangan yang kelima yaitu bahwasanya Republik Indonesia mengeluarkan vaksin merah putih. Vaksin ini pun juga masih tumpang tindih dan perlu proses yang panjang. Bahwasanya vaksin ini untuk bahannya sendiri itu harus dari impor, tidak ada di sini, jadi harus impor, hingga butuh proses yang lama, lalu transportasi juga dan lain-lain seperti itu. Juga ini menjadi tantangan. Selanjutnya yaitu hal yang berpotensi menyongsong program kependudukan berbasis SDGs di tengah COVID-19. Saya mengambil dua, yaitu perencanaan juga pembangunan berketahanan pandemi dan juga bonus demografi di tengah pandemi. Untuk perencanaan pembangunan sendiri itu didefinisikan sebagai proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang harus utamakan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sehingga dari perencanaan pembangunan berketahanan pandemi ini diharapkan Indonesia atau negara-negara lainnya yang menganut konsep ini dapat lebih menjadi negara yang siaga dan juga tangguh terhadap berbagai kemungkinan luar sana bencana-bencana non alam maupun alam. Yaitu lalu yang kedua yaitu bonus demografi di tengah pandemi. Hal ini sangat seru sekali membahas bonus demografi karena memang pada tahun 2020 sampai 2025 ini Indonesia menurut Supas, Indonesia diproyeksikan berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk dengan usia produktif itu lebih tinggi daripada yang non produktif, sehingga sangat baik sekali bagi kelanjutan dan keberlanjutan, sehingga butuh partisipasi dan juga berbagai peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah tentunya.
bonus demografi ini bonus demografi di era COVID ini jangan dijadikan sebagai suatu hambatan. COVID ini jangan dijadikan suatu hambatan. Justru adanya COVID jadikan tantangan dan kita terus mencari peluang-peluang sehingga kita terus maju dan juga terus meningkatkan sumber daya manusia agar terus berkompetensi dan juga kuat di tengah pandemi yang mengancam. Seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya dan semoga video kali ini bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.